Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan memberikan satu materi, saudara, yang saya beri tema posisi manusia saat terjadi rapture atau saat terjadi pengangkatan. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara berpikir bahwa kehidupan di bumi ini tidak selalu seperti ini terus? Pagi, siang, sore, malam. Berubah lagi pagi, siang, sore, malam. Berubah lagi pagi, siang, sore, malam. Terus seperti itu sampai kita mati. Begitu juga dengan manusia. Kita bangun pagi, kita bekerja, kita kembali istirahat tidur, besoknya bangun pagi, bekerja lagi, terus berputar-putar seperti itu. Kita perlebar, kondisi keadaan dunia itu ketika terjadi keributan, baru terjadi gejolak. Karena adanya rebutan kekuasaan antar negara. Pola pikir yang seperti ini sebetulnya orang yang gaya pikiran yang pendek, saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab suci kita itu ada pembagian zaman. Makanya sampai ada yang namanya peta zaman. Nah itu akan ada siklus waktu tertentu di mana zaman itu berubah. Ya, sampai di sini harus berubah. Tidak bisa tidak, mesti berubah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kita itu ada di posisi yang mana. Lalu bagaimana keadaan manusia? Sebetulnya saya akan memberikan banyak sekali gambar-gambar dan video, saudara-saudara. Tetapi saya pikir karena video ini bisa membuat channel saya di take down lagi. Jadi saya cerita saja. Ya Bapak Ibu, sama seperti kalau kita hidup di Indonesia ini. Orang-orang kuno dulu, kalau masih hidup sekarang dia suka menyebut gini. Dulu zaman Belanda. Dulu zaman Jepang, ya Bapak Ibu, ada seperti itu. Nah, begitu juga saya memberitahukan langsung to the point. Bahwa kita sekarang sedang berada di sebuah, pembatas antara rapture dan anti-Hamasiyah. Kita sudah ada di ujungnya, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, kita harus paham, kalau kita sudah ada di penghujung antara rapture dan orang akan masuk di anti-Hamasiyah, apa yang akan kita lakukan? Ada banyak orang yang sampai hari ini masih belum menyadari akan kondisi keadaan yang sangat berbahaya di alam supranatural maupun untuk kehidupan kita. Zaman ini tidak terus seperti ini. Kalau saudara betul-betul mempelajari kitab suci, kita akan melihat adanya peta zaman dan kita sudah berada di penghujung. Kalau kita tidak siap dari sekarang, saya khawatir saudara ketinggalan. Dan saya akan memberikan sebuah pernyataan, mungkin saudara bisa menjawab atau tidak. Tegakah Bapak Yahweh mengangkat hanya sedikit orang saja? Tega atau tidak? Tega, saudara. Jadi jangan saudara pikir aku sudah jadi anaknya Bapak Yahweh,
lalu bisa semena-mena, semau-maunya sendiri menjalani hidup ini. Ingat, Noah zaman itu zaman kemajuan di masa itu. Tetapi Bapak Yahweh menyelamatkan hanya satu keluarga saja. Sangat menakutkan, saudara. Makanya kalau sampai Bapak Yahweh tega menyelamatkan hanya satu keluarga saja, akankah hidup kita ini mau santai-santai saja? Enggak peduli dengan munculnya zaman-zaman yang berbahaya ini. Apalagi saya perlu memberitahu saudara, masuk anti Hamasyah, engkau akan masuk dalam kesengsaraan yang besar. Makanya ada yang namanya The Great Tribulation. Itu masa kesengsaraan yang sangat mengerikan. Kitab suci menulis bahwa nanti akan ada penyiksaan-penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya karena nggak ada yang menghambat, saudara-saudara. Sekarang mereka tidak bisa karena masih ada yang menghambat. Menurut saudara siapakah penghambatnya? Ruach HaKodes. Pintar sekali saudara. Ruach HaKodes itulah Roh Kudus yang masih menghambat. Tapi kitab suci katakan kalau Roh Kudus atau penghambat itu sudah disingkirkan dari dunia ini, maka dunia ini tanpa adanya Tuhan. Jadi setan total akan menari-nari di dunia ini, melakukan segala tindakan-tindakan yang sadis. Makanya sampai ada kitab suci menulis, maut lari meninggalkan manusia. Anda tidak ikut aturan mereka, maka saudara akan mengalami seksaan-seksaan yang berat, seperti yang kitab suci tulis, bahwa nanti akan ada penyiksaan di hari Sabat. Kenapa harus hari Sabat? Karena Sabat bagi Bapak Yahweh itu dikuduskan, tapi bagi setan itu dicemarkan. Sehingga kita akan kenal yang namanya blood Sabat atau Sabat berdarah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya sangat tertarik sekali untuk menyampaikan sesuatu untuk saudara sekalian berkenaan dengan adanya kita di penghujung dunia ini. Kita harus tahu terlebih dahulu, saudara-saudara, bahwa sebelum masa anti Hamasyah, maka semua orang itu sudah disiapkan terlebih dahulu, yaitu yang disebut dengan pemasangan tanda bilangan binatang itu. Dan apa clue atau kata kunci yang mengatakan bahwa ini betul-betul tanda bilangan? Saudara mesti tahu kata kuncinya itu. Ya, sekali lagi, sebenarnya saya punya banyak bukti-bukti video pengetahuan yang menunjukkan tentang adanya deklarasi sistem agama tunggal, ya, gerakan 666 di Jepang, saudara. Tapi percuma kalau saya tayangkan, toh pasti di take down, karena saya pernah menayangkan itu, video saya dilorot, nggak bisa, ya. Kemudian kita akan lihat lagi tentang adanya Great Reset. Maka saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti streaming, dimanapun saudara berada. Saudara pasti sudah hafal jam-jam ibadah kami di tempat ini. Dan saya menghimbau agar saudara sekalian membiasakan secara rutin. Kalau sekali waktu kelak internet itu dimatikan,
Dan yang bisa mengakses itu hanya orang-orang yang sudah memiliki tanda bilangan binatang itu. Saya bisa pastikan saudara akan kehilangan kami. Jadi, saudara harus mempersiapkan diri untuk bisa membangun iman saudara masing-masing. Sebutlah kalau nanti internet itu total tidak bisa digunakan. Sekali lagi kecuali yang punya tanda bilangan binatang itu, maka saudara harus bisa beribadah seperti yang saudara lakukan sekarang ini. Amin, Bapak Ibu. Ada banyak ilham roh yang Tuhan berikan kepada saya. Kadangkala saya sampai jujur ada rasa takut. Saya berkata, Tuhan, jangan lepaskan saya. Karena saya mau ikut rapture bersama dengan para saleh-salehmu. Saya tidak bisa berjalan di sebuah zaman yang saya tidak suka. Saudara bisa bayangkan, saudara hidup di sebuah zaman yang saudara nggak suka. Dan di situ tidak ada Tuhan lagi. Seperti apa suasananya, saudara? Akan sangat mengerikan. Kemudian kita juga harus tahu apa itu yang dikenal dengan tanda bilangan binatang itu. Saya membuat sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Kalau saya melihat di situ ada lubang. Lubangnya itu cukup dalam, ya. Dan di lubang itu ada kalajengkingnya, ada duri-durinya, ada ularnya, ada benda-benda beracun di situ. Kalau saya tahu, lalu saya membiarkan saudara lewat nyemplung sampai di situ, saudara akan berkata, saya orang baik atau orang jahat? Orang jahat, Bapak Ibu. Tetapi andai kata saya berkata, awas, hati-hati ya, kamu lewat minggir sejenak, berputar. Hati-hati, ini kan ada genangan air. Sekarang kan musimnya musim hujan gitu kan. Ada genangan air, di situ ada lubang loh ya. Isinya banyak hal-hal yang berbahaya. Anda kalau lewat silahkan, setelah sampai di sini agak sedikit nyerong ke sana. Karena di situ ada bahaya. Lalu orang mengatakan, Pak Lukas kok mengada-ada sih? Biarkan saja, toh juga nggak apa-apa kok. Kira-kira apa tanggapan saudara terhadap orang itu? Ini orang yang nggak paham, ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau orang yang paham, dia akan berkata, oh iya, saya juga sudah lihat di situ ada lubang. Ilustrasinya kira-kira begitu, saudara. Jadi kondisi keadaan yang ada sekarang, ada orang yang bisa paham, ada orang yang tidak paham, dan ada orang yang paham tapi tidak peduli. Hati-hati ini saudara. Makanya saya beri tema posisi manusia saat terjadi rapture. Nah nanti kita akan deteksi, saya ini ada di posisi yang mana. Saudara yang terkasih, kita perlu tahu terlebih dahulu clue atau kata kunci dari tanda bilangan binatang itu. Mari kita buka di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Akhir-akhir ini ayat ini banyak dikutip oleh pemimpin-pemimpin gereja. Saya juga ikut membacanya. Gilyahna atau Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Saya ingin saudara membaca ya sama saya ya.
Kan kita belum jarang ya membaca bareng-bareng gitu ya. Nah sekarang saya ajak saudara untuk membaca bersama dengan saya di kitab suci versi ILT dengan suara yang keras. Bapak Ibu di rumah yang juga bisa mengikuti, silahkan buka kitab sucinya ya, lalu kita sama-sama membaca. Wahyu 13, 16 sampai 18, demikianlah bunyinya. Mari kita baca, 1, 2, 3. Dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, di sini ada clue atau kata kunci yang harusnya kita curigai. Bilangan binatang itu apa? Nah ini maka tadi saya bilang saya tidak bisa menunjukkan beberapa bukti gambar-gambar. Saya punya banyak saudara-saudara yang membuktikan bahwa ini adalah bilangan binatang itu, yaitu 666. Di ayat 17 jelas dikatakan, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang atau bilangan namanya. Saya memberikan sebuah kalimat singkat bahwa tanda itu bisa saya sebut dengan istilah yang cukup keren ya Bapak Ibu, yaitu Universal Human Control System by Technology 5G. Kira-kira begitu ya. Ya, atau saya nyebut dengan singkat adalah ya microchip digital tracking. Ya, saudara pasti paham dengan kata-kata saya ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah orang mengira kalau daripada tidak bisa membeli dan menjual, ya udahlah bodoh amat dengan kitab suci. Ini posisi orang-orang yang ada di zaman sekarang. Nah nanti akan terjadi pada masa rapture, saudara-saudara. Artinya apa? Nggak mau tahu gitu loh. Kemudian ada juga orang yang berpendapat bahwa ini bukanlah yang dimaksud oleh kitab suci. Ya, banyak sekali orang di luar sana yang mengatakan, oh ngawur itu salah. Ya sudah, tidak apa-apa. Anda salah, menganggap salah kan? Ya udah, nikmati saja kesalahan itu. Kan begitu ya. Kemudian mereka berkata bahwa orang-orang yang membahas kitab Wahyu sekarang ini itu sok rohani. Ya. Dan mengalami halusinasi. Begitu. Jadi nggak usah didengar. Zaman Noah kan begitu, saudara-saudara. Noah dikasih tahu sama Bapak Yahweh, kamu bikin bahtera ya. Menurut Noah, saudara-saudara. Dan saudara tahu, Noah bikin bahteranya itu bukan di pantai loh. Tapi di gunung, nggak masuk logika babar blas, saudara-saudara.
Mosok bikin bahtera kok di atas gunung. Ini kan hanya perbuatan orang gila. Mana ada banjir kok bisa sampai ke gunung. Logikanya nggak masuk, saudara. Betul nggak? Tapi itu perintah dan Noah tidak peduli orang mau bilang apa. Perintah ya laksanakan saja. Itu Noah, saudara. Jadi saat ini kita mesti menyadari, kalau Noah dulu diejek, diolok, dicaci maki, dilecehkan, ya samalah. Orang-orang yang paham akan tanda bilangan binatang itu pun menjadi bahan pelecehan, bahan ejekan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, di mana-mana itu. Nah tergantung kita mau bagaimana. Kita mau bilang ya udahlah supaya nggak diejek, nggak masalah lah. Karena orang tidak tahu, saudara-saudara. Dan ada yang saat diberitahu, kalau kamu telah menerima tanda bilangan binatang itu, dia nyesel luar biasa. Ada. Dan saya yakin, hati Tuhan akan tertarik dengan orang yang seperti ini. Nah, dia nggak tahu, saudara. Tuhan, aku nggak ngerti, aku minta ampun, aku sungguh-sungguh dengan Engkau. Kita hanya berharap belas kasihan dari Bapa Yahweh. Tapi yang sudah jelas ngerti, tapi nekat, saya nggak bisa ngomong, saudara. Nanti kalau saya ngomong dianggapnya menghakimi. Tapi kitab suci sudah menulis. Ya. Coba sekarang kita baca di kitab Wahyu lagi. Kilyahna atau Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Ayo kita baca lagi. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Baca lagi dengan suara yang keras bersama saya. 1, 2, 3. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua. Dan karena firman Elohim. Serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya. Dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasyah selama 1000 tahun. Namun orang-orang mati yang selebihnya mereka tidak hidup kembali sampai masa 1000 tahun itu digenapi. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka, namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasyah, dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Orang-orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, dia akan memerintah selama 1000 tahun. Tadi saya sudah memberitahu, kita sudah berada di penghujung zaman, saudara. Penghujung zaman, zaman apa? Zaman Roh Kudus. Karena zaman Roh Kudus ini akan berakhir dan Roh Kudus akan kembali ke Samaim. Dan saat kembali, saudara akan bersama-sama untuk kembali. Itulah yang disebut dengan rapture, saudara-saudara. Ya. Dan rapture itu saya luruskan. Jangan sampai saudara berpikir kita masih berdiri tahu-tahu terbang gitu. Bukan, saudara. Tetapi kita yang masih berdiri ini tiba-tiba hilang. Tap, gitu ya. Dalam teks bahasa Inggris tertulis
In the twinkling of an eyes. Itu artinya dalam sekejap mata. Seperti gambaran di sini. Orang masih masih kegiatan, tahu-tahu dah hilang, saudara. Nah, itulah yang disebut rapture. Dan itu tandanya Roh Kudus tidak ada. Dunia betul-betul mutlak milik setan. 666. Kalau kita ketinggalan, saudara, kita baru ngeh, waduh, ternyata benar. Ya kan? Sama seperti waktu zaman Noah. Ayo saudara, ini sebentar lagi bumi kita ini akan ditenggelamkan oleh Tuhan. Kalau mau selamat, ayo silahkan masuk ke dalam bahteraku. Orang berkata, emang lu paling benar sendiri? Ya kan, saudara? Emang lu yang paling hebat sendiri, kami-kami ini bodoh semua. Kan begitu zaman itu. Saya pakai logika, Bung. Mana ada bahtera taruh di puncak gunung. Logika saja nggak masuk kok. Anda mau cerita apa? Itu kan otaknya orang gila yang seperti itu. Noah kembali bercerita, ayo saudara, silakan masuk. Enggak. Terlalu bodoh kalau saya ngikutin pola kamu. Wong zaman enak seperti ini kok. Saudara tahu, mereka saat itu sedang menantikan hujan. Dan betul, ketika itu Bapak Yahweh berpikir, manusia zaman itu tidak ada yang mau. Ya sudah, binatang saja suruh masuk. Saudara tahu kalau saudara baca dalam kitab Henok, itu binatang-binatang itu datang, saudara. Dan yang masuk ke dalam bahtera adalah binatang yang mau menunduk. Hati-hati, saudara. Tidak semua binatang yang datang kepada Noah itu bisa masuk. Tapi hanya yang mau menunduk. Ini menjadi sebuah gambaran. Tidak semua orang yang percaya kepada Bapa Yahweh itu bisa selamat. No, tidak, saudara. Tapi dia yang mau tunduk kepada firman-Nya. Banyak orang yang ngaku-ngaku, aku percaya Yahweh tapi hidupnya berantakan kacau balau. Apakah Tuhan bilang, monggo silakan? No, saudara. Hanya orang-orang yang mau tunduk atau orang yang berusaha untuk mau tunduk, Tuhan bilang silakan masuk. Dan zaman itu, ketika Bapak Yahweh berkata, suruh binatang-binatang sepasang-sepasang masuk ke sini. Ya, mereka datang satu persatu. Ada singa, ada gajah, mereka masuk, saudara-saudara. Setelah masuk, kitab suci mengatakan pintu itu ditutup. Dan pintu itulah yang saya sebut pintu anugerah keselamatan. Yang menutup bukan Noah, tapi yang menutup adalah tangan Bapak Yahweh sendiri. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi yang bisa membuka pintu bahtera Noah, saudara. Dan betul, setelah pintu ditutup, zaman anugerah berakhir, maka mulailah hujan gerimis. Dan orang-orang bilang, sekarang betul-betul hujan. Dasar bodoh itu Noah. Ya. Masih juga dihujat, saudara. Wah, hujan semakin deras. Wah, menari-nari. Mungkin ada yang main hujan-hujanan karena sudah lama enggak hujan. 1 hari ditunggu kok hujannya enggak berhenti. 2 hari ditunggu kok enggak berhenti. 3 hari tidak berhenti. Dan ada keanehan lain, yaitu air dari bawah juga ikut naik. Ya, sumber air yang di bawah itu ikut naik. Sehingga
manusia pada waktu itu digencet dengan dua air, dari atas dan dari bawah. Peristiwa itu membuat mereka terkejut. Wah, ternyata benar ini yang dikatakan Nuh. Ada yang lain, sudahlah nggak usah ditanggapi. Yang lain lagi bilang, jangan-jangan benar loh yang diomongin Nuh. Ini banjirnya nggak berhenti-berhenti. Ini sudah selutut loh. Jangan-jangan benar. Orang yang sedikit ekstrim, mereka akan lari. Nggak peduli dah. Ini sudah hujan, aku tak ke tempat Noah. Dia lari ke atas gunung. Dan apa yang terjadi? Begitu dia lihat, pintu bahtera itu sudah rapat tertutup, saudara. Sebentar lagi, pintu anugerah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kalau saya bilang bagi bangsa-bangsa berarti bagi kita semua ya Bapak Ibu. Karena kita bukan bangsa Israel, tapi hanya Israel rohani saja. Sebentar lagi, pintu anugerah bagi bangsa-bangsa itu akan ditutup. Dan ini kalau saya paralelkan dengan kejadian yang terjadi di masa sekarang, itu klop, jiblek sama persis. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ada desakan terus dari Roh Kudus. Sampaikan. Saya hanya berkata, siap, laksanakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saya akan tunjukkan posisi manusia saat terjadi rapture. Yang pertama adalah orang yang tidak berpikiran tentang kerohanian maupun pemasangan tanda bilangan binatang itu. Artinya orang-orang yang tidak tahu apapun akan hal ini. Nah, inilah yang ditulis oleh kitab suci sebagai kedatanganku seperti pencuri. Pencuri kan begitu, saudara-saudara. Dia datang saat orang lengah. Tahu-tahu, loh, kok panciku hilang? Loh, lah kok berangkasku kebuka? Walah, sepeda motornya juga hilang. Mereka sadar, terkejut. Tapi pencurinya kemana? Sudah kabur, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang disebut dengan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Dan orang-orang yang ada di posisi pertama ini adalah orang-orang yang masih suka bertengkar. Orang-orang yang masih meributkan kekayaan. Pokoknya sama dengan suasana hiruk pikuk dunia ini, sehingga tidak peduli lagi dengan kerohanian. Enggak peduli, saudara. Pokoknya ini zaman enak, zaman teknologi, manusia juga bisa di-tracking, ya. Oh, zaman enak, saudara mau pergi kemana saya bisa lacak, saudara. Enak kan? Orang yang enggak tahu apa-apa. Inilah level 1, saudara. Sekarang kita akan lihat posisi orang yang kedua. Posisi orang pada saat terjadi rapture, yaitu di level 2. Orang-orang yang menerima tanda bilangan binatang itu, tetapi karena mereka tidak tahu itu adalah tanda bilangan binatang, dan mereka baru sadar dan minta ampun. Nah, disinilah kita mengandalkan kemahakasihan dari Tuhan dan berusaha untuk membenahi diri. Itu kategori kedua. Kategori kedua ini saya menyebut orang-orang yang mau belajar. Dia sadar atas ketidaktahuannya. Sama seperti dulu kita. Saat kita tahu tentang nama besar, nama kudus Bapak Yahweh, kita baru sadar, loh, lah jebule kok nama Tuhan kita itu Bapak Yahweh. Lalu kita mengubah
menjadi kehidupan yang baru. Betul ya Bapak Ibu? Ini caranya begitu. Tapi ada juga orang yang sudah ngerti kebenaran, cari amannya. Enggak apa-apalah. Ya kan? Wong itu pendeta A, pendeta B, pendeta C aja begitu kok. Saya itu siapa? Jadi apa arah tujuan saudara itu bukan pada kitab suci, tapi pada manusia. Ini kategori kedua, saudara-saudara. Nah, kalau yang seperti ini adalah orang yang kalau dia sadar, yang mendapatkan anugerah. Makanya kita kan sadar, saudara-saudara. Nama Tuhan kita itu Bapak Yahweh, saudara sadar kan? Oh ternyata Yesua tidak lahir 25 Desember. Wah sadar aku. Lah nek sadar ya jangan lakukan lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Wong sudah sadar kok ikut Natalan misalnya. Nanti kalau di Natalan ribut hanya karena masalah nyumet lilin. Ya kan? Loh kita nggak usah munafik. Itu peristiwa itu di mana-mana, saudara. Hanya nyumet lilin saja merasa dia dihargai. Lah nek saya kok nggak peduli tuh. Misalnya ada perayaan Natal nih, bayangan dulu misalnya ya. Saya kok tidak dipanggil untuk nyumet lilin. Sementara hati saya bilang, aduh lah kok aku radudang ya, nyumet lilin. Saya nggak akan marah, saudara. Saya pulang beli lilin 1 pak. Tak sumeti dewe, saudara. Nyalain sendiri-sendiri. Sama bukan? Sama. Kenapa mesti pusing, saudara? Loh ini saya ngomong bener nggak? Masa hanya masalah nyumet lilin sampai ngamuk? Ya kalau di gereja nggak dapat kesempatan sumet lilin, sumet di rumah. 1 pak kurang, 3 pak, 5 pak, sumeti semua. Lalu bilang, hore, saya bisa nyumet lilin lebih banyak dari di gereja. Kan selesai. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak harus memendam, kurang ajar, tidak menghargai saya. Siapa saya di gereja ini? Saya seorang petinggi di sini. Walah. Terlalu kecil, saudara-saudara. Siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Sekali lagi, level kedua yaitu orang yang menerima tanda bilangan binatang itu, tapi dia menyesal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, level yang ketiga adalah orang yang menerima tanda bilangan binatang itu dengan kesadaran sendiri dan menganggap tidak bermasalah. Yang penting bisa bekerja, bisa belanja, bisa jalan-jalan, ya. Orang-orang yang jenis inilah yang mohon maaf saya katakan akan terkejut luar biasa karena sahabat-sahabatmu hilang dari atas muka bumi ini. Kita harus tahu Bapak Ibu, peristiwa yang mengerikan nanti terjadi. Karena di mana-mana akan diberitakan banyaknya orang hilang. Banyaknya pesawat yang jatuh. Banyaknya kecelakaan di mana-mana. Loh kenapa kok kecelakaan? Lah sopirnya hilang. Sopirnya ikut rapture. Betul gak Bapak Ibu? Ramai nanti peristiwanya. Dan saya percaya dunia ini betul-betul akan kacau balau. Di mana-mana banyak sekali laporan-laporan orang hilang. Dan ada juga yang menafsirkan, oh diculik alien. Sekarang kan ada peristiwa begitu bukan? Ya, mulai ditafsir-tafsirkan. Oh ini ada makhluk alien. Ada orang yang berpikir, oh ini nanti yang bakal menculik orang. Saya bilang, sudahlah,
kita nggak usah pusing dengan apa. Yang penting kita ikutin saja firman Tuhan. Pasti aman, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ini kategori yang keempat, yaitu orang yang tidak menerima tanda bilangan itu dan tidak membenahi diri mereka dari perbuatannya yang jahat melawan hati nurani. Artinya orang tidak menerima tanda bilangan itu. Bagus enggak? Bagus. Tapi tidak membenahi diri, saudara. Ini bahaya loh, jangan dipikir enggak bahaya, saudara. Sekalipun tidak menerima tanda bilangan binatang itu, tapi tidak membenahi diri, jujur saya khawatir kalau orang ini adalah jenis dari orang yang akan ketinggalan. Ayo kita renungkan bersama, saudara. Ada juga orang, kategori yang ketiga, maaf tadi saya belum sebutkan, yang menerima tanda bilangan binatang itu, bukannya sadar, malah ngamuk, saudara. Kalau diberitahu bahwa itu tanda bilangan. Ada ya Bapak Ibu yang seperti itu? Oh ada. Nah ini sekarang masuk ke kategori yang keempat, yaitu orang yang berani melawan untuk tidak menerima tanda bilangan binatang itu, tetapi tetap bisa ketinggalan karena tidak membenahi diri. Sekarang yang kelima, orang-orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu dan telah menerima metroy atas nama Bapak Yahweh. Inilah level yang sangat tinggi, saudara. Kenapa? Karena sudah lengkap semuanya. Anda tidak menerima tanda bilangan binatang itu, tetapi Anda terima tanda dari Bapak Yahweh, yaitu metroy kepemilikan. Saya tidak perlu jelanterahke secara terang-terangan. Saudara tahu bahasa saya. Meterai kepemilikan itu apa, tanda bilangan binatang itu apa, ngerti kok. Ya. Inilah orang-orang yang telah melewati 4 level tadi. Dan saya berani mengatakan, inilah jenis orang yang akan rapture, saudara. Makanya pertahankan iman saudara. Saya dalam hal ini betul-betul sungguh-sungguh minta pertolongan dari Bapak Yahweh. Saya bilang, Tuhan beri saya ilham roh untuk saya tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Dan saya tahu bahwa kondisi keadaan dunia ini sudah semakin tidak menentu. Berita-berita tentang kedatangan Tuhan semakin gencar. Dan kita harus tahu bahwa seharusnya kita itu cari tahu mana yang belum diberesi. Oh, aku kok belum termeterai atas nama Bapak Yahweh. Meterai secepatnya. Saya pernah memberitahu tentang meterai atas nama Bapak Yahweh kepada seorang pendeta pengagung Bapak Yahweh. Dia berkata begini, Pak Lukas, dulu saya sudah dibaptis, nggak perlu lagi. Oh ya, baptisnya dalam nama siapa Pak? Ya pokoknya saya dibaptis Selam. Ya dalam nama siapa? Ya, nama siapa? Ini yang penting. Udah pokoknya saya nggak mau. Nah ini jenis orang yang tidak menerima meterai Bapak Ibu. Dimeterai atas nama pemilik Syamayim menolak. Tapi dia pingin masuk ke Syamayim ke tempat nama itu. Kan lucu saudara. Ini kita harus tahu posisi kita itu ada di yang mana. Gitu. Makanya judulnya posisi manusia saat terjadi rapture. Kita ada di mana? Sebentar lagi
Jangan saudara pikir keindahan dunia yang saudara bisa nikmati dengan tanda bilangan binatang itu, saudara bisa lihat seperti ini. Tidak, saudara. Karena semua setelah masuk di anti Hamasyah, saudara tidak akan bisa menikmati cara-cara yang sekarang ini. Kemudian kita perlu melihat Bapak Ibu, yaitu tentang terjadinya kekacauan yang luar biasa yang ada di atas muka bumi ini. Seorang ibu yang sedang mengayunkan anaknya di sebuah ayunan, tiba-tiba anaknya menghilang, dia jerit-jerit ketakutan. Seorang yang sedang memasak, yang ditemani oleh suaminya atau temannya, tiba-tiba susuknya yang buat masak itu jatuh, klang, orangnya hilang. Loh, ini kemana? Orang yang masih bekerja, tiba-tiba menghilang. Dia bingung, panik ke sana kemari, orang mau cari, laporan polisi penuh, saudara. Dan orang kebingungan itu yang berharap rapture, tapi ketinggalan, saudara bisa bayangkan. Kayak apa jerit-jeritnya nanti. Karena dia mengira saya rapture, tapi ternyata ketinggalan, saudara. Karena dia sudah tahu bahwa kalau sampai ketinggalan, mengerikan sekali. Karena Triple Six akan menerapkan sistem agama tunggal. Dan saudara tahu, saya tadi sudah bilang, saya punya videonya. Pada waktu mereka mendeklarasikan seluruh agama di dunia ini, di Jepang, bahwa mereka menyetujui dan mendukung New World Order. Tetapi NWO itu masih membiarkan tiap-tiap agama menggunakan aturan agamanya masing-masing. Tapi kelak ketika mereka sudah berkuasa, tidak bisa, saudara. Anda harus ikut aturan kami. Pusat pemujaannya nanti adalah ke All Seeing Eyes. Saudara bisa lihat aja deh di internet apa itu All Seeing Eyes, ketik aja. Saudara akan tahu nanti. Ya. Makanya saya bilang nggak perlu saya tayangkan apa gambar-gambarnya, saudara cari aja cluenya All Seeing Eyes itu apa. Harus di situ. Kemudian itu afiliasi ya, ini namanya Baphomet. Ketik aja Baphomet, ke tab gambar, saya akan lihat itu nanti di situ ada apa. Ya. Jadi orang-orang yang anggota keluarganya pada menghilang, situasi dunia ini betul-betul kacau. Orang nangis menjerit-jerit karena kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan kekasihnya, kehilangan suaminya, atau kehilangan istrinya. Mereka kebingungan. Dan saya katakan, ayo benahi sekarang ini. Mumpung kita masih ada kesempatan. Amin. Saya kalau duduk sendirian di depan situ, saya merenung begitu. Wih, mengerikan Bapak Ibu. Luar biasa menakutkan. Jangan main-main dengan kondisi yang ada. Sistem agama tunggal ini sebentar lagi akan diterapkan. Sekarang sudah mulai sistem kesehatan tunggal. Betul ya Bapak Ibu? Ya, aturannya dari mana? Ya yang dari tunggal itu aturannya. Terus ada lagi nanti sistem negara tunggal. Ada, saudara. Sistem pemerintahan tunggal. Semuanya menjadi tunggal. Kenapa? Karena semua negara,
itu sudah menaklukkan diri kepadanya. Australia kemarin sudah membuat sebuah pernyataan bahwa hari ini adalah hari pertama. Today is the first day connect to New World Order. Menghubungkan langsung hari pertama. Dan itu sudah mulai, nanti lama-lama kan semua tiru-tiru, saudara-saudara. Sekarang kan gitu, ada apa sedikit tiru-tiru, ikut-ikutan, kan gitu. Ya, kalau nggak ikut-ikutan dianggap kita ini kurang modern, kan gitu. Ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, di manakah posisi saudara saat ini? Jika level saudara masih belum mencapai level yang terakhir, ya segera lakukan mumpung ada kesempatan. Jangan anggap enteng akan hal ini. Jangan sampai nanti saudara bilang, oh iya sing diomong ke Pak Lukas kayak bener jebule. Telat saudara. Anda mau nangis darah juga nggak bisa, terlambat sudah. Orang-orang yang menerima tanda bilangan binatang itu, nanti tiba-tiba akan muncul penyakit. Ya, yaitu apa? Bisul-bisul. Di versi ILT ditulis borok-borok, saudara. Di kitab Gilyah 16 ayat 2. Dan yang pertama pergi dan menumpahkan cawannya ke atas bumi. Ini ada malaikat yang menumpahkan cawan, saudara. Dan terjadilah borok yang buruk dan jahat pada manusia yang mempunyai apa? Tanda binatang buas itu. Dan mereka yang menyembah pada ikonnya. Saya baca di kitab Kilyahna atau Wahyu 14 ayat 9 sampai 13. Kalau tadi Wahyu 16 ayat 2. Yang disebut terjadi borok yang buruk pada orang yang menerima tanda bilangan binatang itu. Ya, sekarang Wahyu 14 ayat 9 sampai 13. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring. Jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim. Ini benar gak sih sebetulnya ayat ini, saudara? Benar gak ini? Apa jangan-jangan untuk nakut-nakuti saja? Benar atau tidak? Benar, saudara. Saya ulang ayat 10. Maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya, dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Dan aku mendengar suatu suara dari Syamaim yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Ayat ini sering dipakai untuk upacara kematian. Tapi konteksnya ayat ini adalah berbicara tentang orang-orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Mungkin saudara berkata, saya tidak menyembah kok, jadi saya aman. Kalau saudara berpikir menyembah itu harus sujud, kemudian tangan dikatup, keliru besar, saudara. Menyembah di situ adalah merupakan bagian dari orang yang mengagumi juru selamat palsu itu.
Jadi kategori menyembah itu adalah saat dia mengagumi, mengidolakan, membagiakan, atau membanggakan. Ini suatu embrio pemujaan. Juru selamat palsu itu ya yang sekarang sedang bergerak. Tetapi hanya Bapak Yahweh saja yang menjadi penyelamat manusia. Dulu, saudara-saudara, saya berkali-kali nonton film yang judulnya Rapture. Itu banyak ya. Ada yang namanya Left Behind. Tahu artinya Left Behind? Ketinggalan, istilahnya gitu ya. Ketinggalan, Left Behind. Kemudian Rapture, macam-macam, banyak versinya. Saudara. Baik versi Indonesia maupun versi luar negeri. Itu peristiwanya sama loh dengan kondisi sekarang. Anda tidak mau menerima tanda bilangan, kejar kemanapun. Itu. Sama loh, itu filmnya sudah berapa tahun yang lalu coba. Ya. Lah kok masih belum ngeh, itu bingung saya saudara. Apa sih sebetulnya yang menutupi itu? Ya. Makanya saya berdoa supaya banyak orang yang menyadari bahwa ini adalah dunia yang sudah masuk ke masa aniaya besar. Sekarang ini, kalau kita lihat saudara-saudara, kondisinya sekarang adalah menjadi pertaruhan antara kita tetap nekat sampai mati atau kita menyerah. Wahyu 3 ayat 3. Selanjutnya, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Dan peliharalah dan bertobatlah. Jika kemudian kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri, dan kamu sekali-kali tidak akan mengetahui kapan waktunya, aku akan datang kepadamu. Saudara yang terkasih, posisi saat ini adalah ada orang yang menganggap dengan berkata bahwa penglihatan-penglihatan yang terjadi pada anak-anak itu karena mereka mengalami halusinasi belaka. Tapi ada yang menganggap penglihatan yang terjadi pada anak-anak itu adalah sesuatu yang serius, yang layak diperhitungkan karena Tuhan memakai anak-anak yang masih polos. Nah, sekarang saudara mau pilih yang mana? Menganggap penglihatan-penglihatan anak-anak itu hanya sebuah halusinasi? Atau itu serius pesan Tuhan yang diberikan kepada kita melalui penglihatan anak-anak? Kita bersyukur loh saudara, karena kita itu punya pengharapan. Pengharapannya sampai kapan? Sampai rapture saudara-saudara. Ada orang yang bilang begini, pendeta nih ngomong, itu Pak Lukas bicara rapture itu kan karena takut. Bagi saya, emang gua pikirin. Ya. Lawang kitab suci menulis adanya rapture kok. Iya kan? Kan kitab suci mengatakan bahwa nanti ketika sangkakala berbunyi, maka anak manusia akan datang di awan-awan. Iya toh? Kok masih ini hilang? Seolah-olah ayat ini hilang, saudara. Enggak ada itu. Ya karepmu. Kalau saya mempercayai bahwa akan terjadi rapture, saudara-saudara. Dan kita sekarang sudah masuk ke masa yang namanya The Great Tribulation. The Great Tribulation itu 7 tahun, saudara. 3,5 itu penguasaan mereka, dan 3,5 itu otoriter yang mereka akan laksanakan di dunia. Sekarang kita sudah ada di 3,5 tahun pertama. Coba ya saudara lihat ya, 2000 ya, 21, 2022, 2033, 2023 itu kalau dihitung ya, 2001, 2002, 2003 itu jumlahnya berapa? 666 saudara. Nah kalau kita ngomong gini mungkin saudara bilang, loh tapi kan masih 3,5 tahun dari tahun 2000. Saya bilang, dari tahun 2020 maksudnya ya, kan masih 3,5 tahun, berarti kan
2023 setengah. Tapi saudara harus ingat, Yesua pernah berkata sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala orang-orang pilihan tidak akan selamat. Jadi bisa saja waktu itu dipersingkat. Kapan waktunya? Enggak ada yang tahu. Saya pun kalau disuruh atau ditanya orang kapan tepatnya Yesua datang kembali, saya tidak tahu. Yang saya diberi perintah harus membenahi hidup, titik. Amin, Bapak Ibu. Perkara dia mau datang bagi saya enggak pusing, saudara-saudara. Itu otoritas dari Tuhan sendiri. Mau datang tahun 2003 boleh, mau datang setahun lagi boleh, bahkan mau datang nanti malam pun itu haknya Tuhan. Yang penting saya sudah membenahi hidup, titik, itu saja. Ya toh saudara-saudara? Ya. Makanya saya tanya, saudara itu ada di posisi yang mana? Dan seperti pertanyaan awal tadi, tegakah Bapak Yahweh mengangkat hanya sedikit orang, mungkin hanya keluarga Alef Tau saja misalnya, bisa nggak kira-kira? Bisa, saudara. Makanya kita petani, tahu petani, mungkin dari Malaysia atau orang luar negeri nggak tahu petani itu orang cari kutu dulu, ya. Di Indonesia kan di desa-desa masih banyak ya orang yang petan-petanan ya, cari kutu, dibukain, dimakanin gitu. Ya kan? Itu dipetani namanya, dicari kutunya di mana. Sama seperti sekarang, kita metani diri kita. Yang belum beres itu yang mana? Beresin. Mumpung masih ada kesempatan, amin. Jangan sampai kita punya pengharapan rapture ternyata ketinggalan. Waduh, ngeri loh saudara-saudara. Sama seperti yang tadi saya sebutkan pertama. Saya kalau membayangkan masa Nuh itu ngeri loh, betul-betul ngeri loh saudara. Diolok, diejek, dicaci maki. Maka saya kalau ada orang yang mengolok, saya bilang, ya silahkanlah tertawa dulu. Saya tak tertawa belakangan saja. Ya, maksud ya Bapak Ibu, biarkan mereka tertawa lebih dahulu. Ya, karena tertawa mereka akan berubah menjadi jeritan-jeritan yang mengerikan. Yang penting sekarang adalah benahi hidup kita. Ayo sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang saudara cari di dunia ini? Ayo. Saudara cari ngumpulin duit, terus ngumpulin duit. Enggak ada artinya, saudara. Saudara kecapean. Padahal Tuhan ingin, ayo benahi hidupmu, aku segera datang. Itu yang menjadi titik fokus kita. Terus ada lagi orang yang pernah ngomong sama saya, Pak Lukas tuh kelarang-larang, emangnya Pak Lukas bisa kasih makan? Kira-kira saya bisa kasih makan enggak? Enggak bisa, yang kasih makan itu Bapak Yahweh saudara. Amin. Saya enggak bisa kasih makan, kalau ngasih makan jemaat Alef Tau ya bisa, wong sedikit. Ya, kalau seluruh dunia, ya nggak bisa. Yang bisa itu Bapak Yahweh. Kalau dia janji, dia tepati. Dia janji, dia lindungin kita. Nah, kita kebunuh gimana? Di sononya selamat, saudara. Itu yang kita cari. Ya, Bapak Ibu. Pernahkah saudara mendeteksi kondisi keadaan dunia sekarang ini? Kalau saya merenung, saya belajar untuk mendeteksi energi alam semesta, itu sebetulnya menakutkan, saudara. Sangat menakutkan. Tapi banyak orang yang enggak ngeh, karena enggak pernah mengakses ke dunia alam semesta. Mereka hanya sibuk, ubrek, kesel awake dhewe, saudara. Dia tidak pernah berpikir, ada apa ini kondisi kayak begini. Oleh karena itu sekali lagi, pesan saya, saudara posisi ada di mana saat kelak rapture. Ada sebuah pujian yang berkata, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesua kelak kembali.
Lagu ini menginspirasi untuk kita hati-hati. Karena waktunya akan segera tiba dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tidak tahu posisi kami ada di mana, tetapi kami akan terus meningkatkan level kami. Sampai pada posisi hidupku termeterai oleh nama Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Engkau akan tolong kuasa Ruach HaKodes menerangkan lebih dalam lagi tentang hal ini kepada umat-umat-Mu yang mau membuka diri bagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oh, tidak ada pengumuman. Baik, saudara-saudara, karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mau undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeah.
Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi